Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak ingin membahas tentang ibadah haji dan kurban. Tapi terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ketua KM. Siapa di sini Ketua KM-nya? Di sini. Doki, boleh Doki? Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, doa telah selesai ya. Lanjut. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek kerapihannya. Apakah di bawah ada sampah? Oh, udah ya. Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak. Apakah hadir semua? Hadir. Oke. Sebelum kita ke pemateri, kita tadarus terlebih dahulu ya. Kita buka Quran surah Al Imran ayat 97. Sudah dibuka semua? Al Imran ayat 97. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mikrofonnya. Alhamdulillah, pembacaan tadarus sudah kita laksanakan. Semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua. Sudah. Oke, baik. Sebelum saya memasuki ini, ada yang ingat pertemuan kita sebelumnya tentang apa? Tentang berteman tanpa membedakan agama. Oke? Paham. Nah, jadi dalam pembelajaran mengenal teman tanpa membedakan agama itu, kita diajarkan bahwa untuk memiliki rasa toleransi, bekerja sama, dan saling memahami satu sama lain. Nah, begitupun dengan haji dan kurban. Di dalam haji dan kurban itu, di dalam haji kita tuh melaksanakan perjalanan haji dari Indonesia menuju Makkah itu tanpa mengenal satu sama lain, dari berbeda baik itu suku, ras maupun bangsa. Jadi di ibadah haji itu kita ditugaskan untuk saling memiliki rasa empati, tali persaudaraan, dan rasa saling memiliki. Nah, adapun kurban ini memiliki mempunyai kesamaan, yaitu kita wajib mengasihani satu sama lain dengan memberi tanpa adanya kata pamrih gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu kita membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti keimanan kita terhadap ibadah haji dan kurban. Yang kedua itu menjelaskan pelaksanaan dan tata cara ibadah haji dan kurban secara benar. Yang ketiganya itu menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Nah, oke. Sebelum saya menjelaskan tentang ibadah haji, apakah dari kalian semua ada yang pernah melihat tentang orang-orang di sekitar yang pernah melaksanakan ibadah haji, dan apa tanggapan kalian? Banyak uang? Bisa jadi
Karena salah satu syarat ibadah haji itu ya kita harus mampu, baik itu secara fisik maupun finansial. Ada lagi? Sudah sempurna rukun Islam. Nah, betul. Jadi melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya tentang kuat secara finansial dan faktor fisik gitu ya, tapi juga tentang rukun Islamnya. Nah, oke. Kita langsung ke pematerian ya. Nah, jadi ibadah haji itu berasal dari kata al-haju haja hajun yang berarti berkunjung. Nah, ibadah haji itu kita bukan hanya tentang berkunjung ke Baitullah, tapi juga kita belajar tentang rasa rela berkorban, entah itu demi agama maupun keluarga. Karena ketika kita beribadah haji, kita pasti akan meninggalkan yang namanya sifat duniawi. Nah, kita akan berfokus kepada satu, yaitu taat kepada Allah. Nah, adapun dalilnya, ada yang ingin membaca? Apa? Jangan Sofi terus dong, yang lain. Oh ya udah. Baca. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Tita. Ada yang ingin membacakan artinya? Dulu. Di sana terdapat kata-kata yang jelas, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, maka dia aman. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam Indonesia. Oke, terima kasih kepada saudara Nurul. Nah, baik. Dalil ini menjelaskan bahwasanya di balik tanda-tanda yang jelas itu diantaranya ada makam Ibrahim. Ada yang tahu letak makam Ibrahim itu di mana? Dekat Ka'bah. Letaknya di mananya? Di antara setengah lingkaran itu ya. Nah, terus barang siapa yang memasuki Baitullah maka dia aman. Nah, ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan ketika ibadah haji ke Baitullah. Nah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya. Nah, jadi kita kalau merasa ingin melaksanakan ibadah haji, kita jangan merasa pesimis akan harta yang kita miliki. Karena kita ketahui bahwa Allah kita itu fa innallaha ghaniyun, yaitu Allah itu Maha Kaya. Jadi kita jangan merasa khawatir. Kalau misalnya kita emang memiliki niat untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah juga akan mempermudah jalannya untuk kita meraih ibadah haji itu. Oke anak-anak, ada yang ingin membacakan syarat-syarat haji apa aja? Apa? Sok. Syarat wajib haji yang pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat bisa atau mampu. Nah, baik, terima kasih kepada saudari Ismia. Oke, nah syarat wajib itu apabila ada syarat yang belum terpenuhi, maka belum memiliki kewajiban untuk haji. Yang pertama itu ada Islam. Nah, jadi kalau orang ingin berhaji, dia itu harus beragama Islam. Apabila dia beragama non-Muslim, maka hajinya tidak sah dan tidak dikatakan itu sebagai haji. Yang kedua itu ada balik. Balik itu kondisi di mana kita sudah memiliki akal dan pikiran gitu ya untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, balik sendiri itu bisa terlihat ketika kita sudah beranjak remaja. Perempuan itu sekitar 9 tahun dan laki-laki itu sekitar 12 tahun. Nah, yang ketiga itu ada berakal. Apabila kalian ingin beribadah haji, maka kalian harus berakal. Karena salah satu syarat haji itu adalah memiliki akal. Yang keempat itu ada bisa atau mampu. Nah, bisa atau mampu di sini hanya seperti yang tadi saya jelaskan, bukan hanya tentang
kalian bisa secara finansial saja ataupun fisik saja, tapi kalian juga harus menjauhi segala perbuatan yang sifatnya duniawi kepada ketaatan yang Allah kalian jalani gitu. Nah, yang ketiga itu ada rukun haji. Rukun haji itu adalah serangkaian pelaksanaan ibadah haji yang dimana apabila perbuatannya tidak kita laksanakan maka tidak sah hajinya ya. Nah, yang pertama itu ada ihram. Nah, ihram sendiri adalah niat yang dimana niatnya itu kita niat di pas mikot kita memakai pakaian ihram dari, kalau misalnya dari Indonesia tuh dari mana ya? Dari Bir Ali kalau misalnya kalian tahu gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu adalah kalian berdiam diri dari pagi hari sampai sore hari. Di dalamnya kalian itu akan mengingat tentang kekuasaan tentang berzikir kepada Allah. Yang ketiga itu ada tawaf. Tawaf itu perjalanan oh iya silakan. Nah, tawaf itu adalah pelaksanaan memutar di Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah, di dalamnya itu ada lafaz-lafaznya. Ada yang tahu penyebutannya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, baik, terima kasih kepada semuanya ya. Nah, yang keempat itu ada sa'i. Ada yang tahu sa'i itu apa? Lari-lari kecil. Nah, betul. Jadi sa'i itu adalah lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Terus yang kelima itu ada tahallul. Ada yang tahu itu tahallul? Nah, menggunting rambut. Jadi tahallul itu adalah kita untuk menggunting 3 helai rambut minimal untuk membersihkan diri kita dari pikiran-pikiran yang kotor ataupun jiwa-jiwa yang kotor. Nah, yang keenam ini ada tertib sendiri adalah menurutkan semua rukun-rukun haji dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib gitu ya. Nah, oke. Wajib haji. Ada yang tahu wajib haji itu apa? Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Nah, betul. Jadi wajib haji itu adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Apabila hajinya tidak dilakukan, maka tetap sah, tapi harus membayar dam. Dam itu adalah denda. Nah, jadi dendanya tuh gimana nanti ke depannya, antara denda membayar seperangkat uang tunai ataupun membayar seekor kambing atau unta gitu ya. Nah, yang pertama itu ada berihram dari mikat. Nah, ada yang tahu mikat itu ada berapa? Dua. Nah, jadi mikot itu ada 2. Ada mikot zamani dan mikot makani. Nah, jadi mikot zamani itu adalah mikot yang kita berihram niat dari tempat kita melaksanakan haji. Kalau misalkan mikot makani itu adalah niat berihram ketika kita sudah di tempat mikot gitu. Terus mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan wukuf di Arafah, kita harus bermalam dulu di Musdalifah. Nah, untuk persiapan nanti ketika wukuf di Nah, yang ketiga itu ada melontar jumroh Aqobah. Ada yang tahu asal usul kenapa adanya jumroh?
Nah, betul. Jadi dahulu kala itu ketika Nabi Ibrahim, nah, diganggu setan, Nabi Ibrahim tuh mengambil beberapa kerikil untuk dilempar ke dinding yang di sana itu ternyata terdapat setan. Maka di sana kita wajib jumroh akobah. Nah, lanjut yang keempat itu ada mabit di Mina pada hari tasyrik. Jadi bermalam di Mina. Jadi ngecamp atau mabit ini terjadi ketika sesudah pelaksanaan wukuf di Arafah. Ketika Lebaran Idul Adha. Nah, boleh ada yang ini? Rizka boleh? Tolong bacain hikmah-hikmah pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama itu ada menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Yang kedua, ibadah haji menjadikan kita kembali kepada fitrah, terus menumbuhkan jiwa pengorbanan, meningkatkan semangat ibadah haji yang sempurna, membangun tali persaudaraan Islamiyah dunia. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kurban, kita stretching dulu mau? Biar nggak lemes-lemes semua ya. Maaf ya, Bapak agak grogi ini. Mana aja. Oke, boleh? Berdiri terlebih dahulu. Peragangan. Jadi Bapak baru dapat ini ilmu dari tadi subuh ya. Mana ini koi? Oke. Ayo kita pegangan. Bentar, kita ulang dari awal. Praktekin dulu, Pak. Oh, praktek. Bentar ya, kita. Oh, suaranya kecil euy. Oh. Nah, jadi kita gini aja nih. Nah. Ini segitiga. Ramon. Udah. Mau lagi udah. Udah. Oke. Baik, makasih ya. Oke. Mana tadi? Nah, oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya terkait ibadah kurban. Nah, kurban berarti menghampiri atau mendekatinya, dilaksanakan pada 10 Zulhijjah, tepatnya pada hari raya Idul Adha. Hukum melaksanakan hukum kurban ialah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan atau mendekati wajib. Nah, kalian tahu ada berapa hari untuk dilaksanakannya ibadah kurban? 3. Hari apa aja? Tanggal berapa aja? 10, 11, 12. 12. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau misalkan kita melaksanakan ibadah kurban ini di hari ketiga itu, hari tasyrik, maka itu disebutnya kurban. Dan apabila kita melaksanakan proses memotong hewan kurban itu bukan di hari tasyrik itu, maka itu disebut sedekah biasa gitu ya. Nah, jadi hukum melaksanakannya itu sunnah muakkad gitu ya. Jadi sangat dianjurkan atau mendekati, itu pun juga bagi orang-orang yang memang merasa dirinya itu memiliki rezeki yang lebih dan juga ingin membagi ke sesama orang-orang di sekitar gitu. Nah, dalil tentang kurban itu terdapat di Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Boleh. Oke, yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Nah, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi selain sholat, kita juga sebenarnya dianjurkan untuk berkurban, karena kurban juga itu salah satu ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah,
Adapun syarat-syarat kurban, ada yang mau ini baca? Islam berakar dari mampu. Nah, bagus. Nah, jadi syarat kurban ini untuk manusia ya, bukan hewan. Nah, jadi syarat kurban itu yang pertama ada Islam. Nah, seperti haji tadi, kalau misalkan kita beribadah tapi bukan memeluk agama Islam, maka proses atau syarat berkurbannya itu bisa dikatakan gagal karena tidak memenuhi salah satu syarat kurban. Nah, yang kedua itu harus berakal. Nah, yang ketiga balik seperti tadi yang sudah dijelaskan dan mampu secara finansial ataupun diri sendiri gitu ya. Nah, syarat hewan kurban yang pertama itu merupakan hewan ternak. Ada yang tahu hewan ternak itu apa aja? Sapi. Main tuh. Sapi. Ada lagi? Unta. Unta. Kambing. Terus? Biri-biri dong. Domba. Oh benar. Domba boleh. Terus? Kuda boleh nggak, Pak? Kuda lebar mahal. Ayam. Ayam, aduh. Kelinci. Ikan. Kerbau boleh salah satunya. Nah, terus juga syarat-syarat hewan kurbannya itu telah cukup umur hewan kurban. Ada yang tahu? Syarat kambing itu harus berapa tahun? 2 tahun. Kalau kambing itu 1 tahun. Nah, sedangkan sapi itu harus 2 tahun. Kalau unta, ada yang tahu? 5, pintar banget. Terus yang ketiga itu tidak cacat ya. Nah, jadi hewan yang akan kita kurbankan itu tidak boleh cacat, entah itu hilangnya kaki ataupun butanya mata gitu ya. Nah, yang berhak menerima hewan kurban terbagi menjadi 2 kategori, yakni yang berkurban dan yang tidak berkurban. Bagi yang berkurban mendapatkan 1/3 dan 2/3-nya dibagikan kepada orang lain yang tidak berkurban. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin berkurban, jangan semuanya kita ambil semua. Kita harus bagi-bagi juga ke orang. Gunanya kurban itu kita untuk berbagi ke sesama. Kalau misalkan emang mau sendiri, ngegrill. Nah, itu lucunya. Nah, oke. Ada yang membacakan hikmah melaksanakan ibadah kurban? Widih. Oke. Yang pertama ada meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang keduanya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya memberikan manfaat kepada banyak orang. Yang keempatnya menghilangkan rasa sifat tamak dan rapuh dalam diri. Yang terakhirnya melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Oke, terima kasih banyak ya. Bapak ada Bapak ingin mengirimkan sebuah video YouTube tentang apa ya? Tentang ibadah haji dan kurban. Mau kalian lihat? Mau. Oke, bentar ya. Oke, mohon diperhatikan ya. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan ceria ya. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Wah, apa ya itu ibadah haji? Ada yang pernah dengar? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Ayo, siapa yang suka jalan-jalan? Wah, banyak ya yang suka jalan-jalan. Nah, ibadah haji itu seperti perjalanan loh, tapi perjalanan yang istimewa. Ibadah haji adalah pergi ke kota Mekah di negara Arab Saudi. Di sana, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tahu nggak kota Mekah itu di mana? Ada yang pernah lihat di peta? Nah, di kota Mekah itu ada sebuah bangunan yang sangat penting bagi umat Islam. Namanya Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang dijadikan arah salat dan tempat umat Islam berkumpul saat haji. Jadi, kalau kita salat di mana saja di dunia, kita
namanya tawaf. Bisa teman-teman bilang bareng-bareng? Tawaf. Tawaf itu. Setelah tawaf, ada lagi nih, namanya sa'i. Itu artinya berjalan kaki bolak-balik sebanyak 7 kali di antara 2 bukit kecil, namanya Safa dan Marwah. Kenapa ya kok bolak-balik? Ada yang bisa tebak? Ada seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya, namanya Ibu Hajar. Waktu itu, Ibu Hajar mencari air untuk anaknya, yaitu Nabi Ismail yang masih bayi. Beliau berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwah, lalu balik lagi sampai 7 kali. Nah, karena itu Allah suka sama semangat dan Jangan lupa usaha cepatnya. Ibu Hajar. Kita pun disuruh ikut Artinya, kalau sudah kuat, sehat, dihaji, amin. Nah, itu dia teman-teman, cerita tentang ibadah haji. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Oke, dari video yang tadi disampaikan, apakah ada yang bentar. Dari video ini apa ada yang bisa diambil dari pelajaran ini? Ada. Apa? Bagaimana cara ibadah haji? Tuh, terus Tawaf. tawaf, terus Sa'i. Oke, nah, oke baik. Jadi anak-anak jadi kesimpulan dari pematerian hari ini adalah ibadah haji itu mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki rasa tanggung jawab, terus juga rasa memiliki satu sama lain dan saling mengasihi untuk menjaga ukhuwah persaudaraan kita. Nah, sedangkan berkurban itu memiliki pembelajaran tentang kita bukan hanya berkurban, tapi juga harus memiliki rasa sabar dan rasa memberi kepada sesama orang yang membutuhkan. Nah, jadi Islam itu bukan hanya tentang kalian beribadah dan kalian taat kepada Tuhan, tapi Islam itu lebih luas jangkauannya, entah itu terhadap sosial ataupun baik untuk memenuhi baik untuk apa sih? Ya, gitu. Oke, untuk memenuhi pembelajaran kali ini, Bapak ingin menjelaskan model pembelajaran contextual teaching learning. Nanti Bapak bagi ke dalam 2 kelompok ya. Ya. Kelompok 1 10 ya. Satu lagi ada air. Oh, air. Oh, mantap. Oke, jadi nanti Bapak bikin 2 kelompok ya untuk praktek nanti mengajar kita. Nah, jadi kalau udah paham, oke. Tolong bagi kedua kelompok. Jadi kalian diskusikan salah satu rukun haji yang kalian ketahui, cukup satu saja. Nanti kalian diskusikan dan kalian presentasikan di depan. Sekalian nanti mencontohkan melewat praktek ya. Oke. Kelompok izin ke tawaf, kelompok 2 sa'inya. Oke. Sa'i yang kelompok 2, tawaf yang kelompok 1. Waktu diskusi Bapak kasih waktu 1 menit ya untuk mendiskusikan rukun wajib haji, rukun haji yang kalian presentasikan nanti ke depan ya. Oke. Aku pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah. Oh, boleh. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Oh, 1 dulu. Oke. Kelompok 1 tawaf.
mempresentasikan apa itu tawaf dan seperti apa tawaf itu. Tawaf adalah jadi waktunya berkeliling putaran Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, betul. Dan membaca lafaz talbiyah. Betul. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Oke, boleh kelompok 2 maju. Waktunya 15 menit lagi. Hah? Enggak ya, tuh gede. Bentar. Sa'i adalah ritual kejar-kejaran di lari kecil antara Safa dan Marwa. Udah? Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2. Jangan dulu ini. Jadi biar kita masing-masing saling mengerti. Jadi kelompok 1 mempraktekkan ibadah tawaf itu seperti apa, dan nanti kelompok 2 itu mempraktekkan sa'i itu apa. Oke? Maaf ya, saya cuma kotak begini sayanya. Ya, nggak apa-apa. Karemnya gunung. Apa? Ini gunung emas. Oh, Ceritanya. yang ada di Safa Marwa, Pak. Betul. Jadi konon Safa Marwa itu dulunya kotak. Ini Ka'bah, guys. Salah. Saat. Hajar Aswad, kan? Ya si belakang air Ya, tak sorry. ada. Boleh kelompok 1 untuk Iya. belajar. Jadi sebelum bentar. Nah, jadi kalian memulai dari sini ya. Nah, oke, Soki pimpin boleh. Jadi sebelum kalian memutar, kalian harus membaca dulu terlebih dahulu bacaan tawafnya ya. Bareng. Dipimpin oleh Soki. 1, 2, 3. Subhanallah. Belum Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi Kitabika wa wafaan bi ahdika wa tabaan bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah daiman fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wal jannati minan nar. Oke, silakan Soki mempraktekkan sembari membaca labbaik Allah. Coba. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ya, terima kasih ya kelompok 1 yang sudah mempraktekkan. Nah, sekarang giliran kelompok 2 untuk mempraktekkan tata cara sa'i yang baik dan benar. Oke, sebelum sa'i cerita, sa'i aja. Ini gunungnya, Pak. Ya, itu gunungnya. Oke, sebelum kalian berjalan-jalan kecil sa'i, terlebih dahulu kalian membaca doanya terlebih dahulu, oke? Warham wafu amma ta'lam innaka antal akram. Oke, Amin. silakan. Sambil bilang dong, inna sofa wa marwata min sya'airillah. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dan mempraktekkan tata cara ibadah sa'i. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran, Bapak di sini ingin memberikan seperti yang tadi
Teriska buat juga ya. Jadi Bapak juga membuat sebuah kuis via Bluecat. Jadi nanti kalian bentar. Oh ya, sebelumnya makasih banyak tadi yang sudah mempresentasikan. Bapak lupa, maaf, hilap gitu ya. Baik, kita lanjut ke kuis ya. Oke, boleh kalian buka namanya aplikasi Bluecat. Nanti kalian masukkan ID game-nya yang ini ya. Nah, itu ada screen, ada QR scan-nya juga. Bluecat.com. Jadi kita di sini ingin melakukan kuis. Hah? Ketik saja. Lima orang lagi ya? Waktunya 5 menit lagi. Oh baik, Bapak mulai ya. Oh, pengen ikutan juga ya bro, cepat semua. Oke, 2 orang lagi ayo. Yo, 1 orang lagi. Udah 9 aja. Oke, baik. Gas ya. Oke. Bismillah. Oke. Di sini ada soal, bisa kalian jawab ya. Sebagai bahan evaluasi pembelajaran tadi ya. Bapak ini gimana cara ini ya? Kamu mesti gitu nggak apa sih ke Kok error? Maaf ya kalau misalnya ada error. Oke, persaingan ketat antara Chow dan tercela-cela. Apakah bisa membalas?
Baik, untuk mempersingkat waktu kita sudahi saja game kali ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Kita lihat siapa yang menang. Ka'bah. Siapa Ka'bah? Oh, ada 3 orang yang juara 1 ya. Ada Chow, Tercela-cela dan Ka'bah. Chow. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh anak-anak yang sudah hadir dan melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Bapak haturkan terima kasih banyak-banyaknya kepada kalian. Maaf apabila ada perkataan atau perbuatan Bapak yang dirasa tidak enak di hati kalian. Bapak mohon untuk diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pembelajaran yang kurang dimengerti ataupun itu boleh ditanyakan. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Cukup? Semua paham? Paham. Alhamdulillah ya, proses pembelajaran kita berjalan lancar. Semoga kita semua mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bapak pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.